Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Mistis, kembali lagi bersama saya Nyai Sabrina. Sebelah Nyai sekarang udah ada Miska Fortuna. Halo. Hai guys. Nah, kamu kan suka main sinetron. Setahu aku beberapa sinetron kamu tempat syutingnya itu serem. Iya. Ya kan? Ya, itu gimana, coba diceritain, apakah pernah ngeliat di tempat syuting? Waktu itu kalau untuk gangguan-gangguan dari kayak gituan sih sering sih. Terutama waktu syuting Lena Legenda, itu lokasi syutingnya di Studio Alam TVRI. Di situ malam-malam lokasi kita di rumah yang udah hancur kayak bekas kebakaran gitu kan. Di gubuk gitu. Terus itu di situ berisik-berisikan syutingnya. Tiba-tiba ada Kunti, ngapain kamu di sini? Serius? Itu kayak langsung dek. Aku nggak bersalah, aku diem loh. Tapi aku yang disalahin gitu kan. Aku padahal diam, tapi tiba-tiba langsung ditanya, ngapain kamu di sini? Kamu tuh ganggu aku. Dia disamperin Kunti, guys. Itu umur kamu baru berapa tahun? Itu umur berapa ya? 11 tahun. 11 kayaknya. Disamperin Kunti terus diomelin. Terus ekspresi kamu, maksudnya apa yang kamu lakukan ketika dia marah-marah gitu ke kamu? Ya aku kasih tahu aku di sini niatnya cuma cari duit doang. Aku nggak ada niat untuk ganggu kamu. Jadi kalau misalnya kamu keganggu, maaf gitu. Terus habis itu dia tetap ngotot. Ya udah harusnya kamu pergi dong ngertiin alam-alam sini. Ya gimana? Emang scene-nya harus di sini gitu kan. Sempat ribut, cuman aku lebih milih diem dan bodo amat. Oh gitu. Itu teman-teman teman-teman kamu di lokasi, kamu ceritain nggak? Aku cerita ke mama aja. Dan respon mama gimana, kata mama? Respon mama, ya udah kalau dia nggak macem-macem ya diemin aja gitu kan. Yang penting kamu udah jelasin niat kamu cuma kerja doang, nggak ada niat ngeganggu. Kamu takut nggak sih, maksudnya kadang orang ditampakin aja udah takut, itu kamu diomelin pula gitu, takut nggak? Ada sih perasaan takut. Tapi kayak udah biasa gitu ya. Berarti kamu sering diomelin Kunti? Ya emang nggak pernah akur. Ya ampun, emang Kunti itu menyebalkan guys. Oh iya, aku sampai lupa. Awal kamu dapat penglihatan hantu tuh umur berapa dan kejadiannya gimana? Itu umur 9 tahun udah mulai kebuka. Aku juga ada keturunan juga. Dari kakek sama nenek dari mama. Kakek sama nenek dari mama. Oke. Di situ ada keturunan juga. Terus sempat ikut konten horor juga pas itu. Oh ya? Nah abis dari itu penglihatan itu mulai kebuka. Jadi setelah kamu nyemplung ke dunia horor, makin kebuka penglihatannya. Iya. Itu kalau boleh tahu sama siapa waktu itu? Sama Memijan. Mbah, tanggung jawab Mbah. Gimana ini Mbah? Nih anak malah jadi kebuka Mbah. Ya ampun. Itu ceritanya gimana? Waktu sama Mbak Mijan sendiri, apa yang kamu alamin? Di situ kita bikin penelusuran rumah kosong. Di situ sempat ada gangguan juga sih, sempat ada penampakan juga. Alhamdulillah juga lancar. Terus kebesokannya tiba-tiba bisa lihat kayak gitu. Abis selesai. Ya, besokannya banget gitu. Lihat apa? Di rumah berarti? Di sekolah waktu itu. Pertama kali tempat ngeliat di sekolah. Terus apa yang kamu lakukan dan apa yang kamu lihat? Yang aku lihat anak kecil duduk di bangku sekolah aku. Aku kan duduk di bagian belakang gitu kan. Terus tiba-tiba dia duduk cewek. Aku bilang permisi gitu kan. Terus dia diem gitu. Tapi akhirnya dia minggir sendiri. Tapi emang mukanya asing sih, pucet banget. Di situ kayak pas tahu itu hantu langsung kayak, dari kapan bisa lihat hantu? Aduh, momennya awkward banget. Tapi untungnya, maksudnya kamu ngelihatnya anak kecil dan wujudnya utuh ya gitu. Ya kan, bukan yang tiba-tiba kamu ngelihat
entah itu yang serem atau yang wujudnya nggak utuh, jadi kamu teriak-teriak karena di sekolah gitu loh. Itu untuk pertama kali juga ngeliat ya normal. Bersyukur deh, alhamdulillah. Masih ada alhamdulillahnya ya. Itu kamu setelah itu cerita sama mama? Waktu itu sempat aku pendam. Aku pendam, terus habis itu semakin kesini kok kayaknya sering banget ngeliat. Akhirnya boleh cerita sama mama. Terus kata mama, mungkin emang kamu udah ada keturunan juga kali Kak, jadi kamu kebuka. Terus habis itu ya udah deh. Syukurin aja. Luar biasa guys, maksudnya kayak usia muda tapi udah langsung ngelihat. Berarti kan kamu ngelihatnya wujudnya jelas ya gitu. Dan yang paling sering kamu temuin tuh apa? Yang paling sering kalau di hutan-hutan itu biasanya Mbak Kun ya, tetap. Awalnya takut nggak pas pertama kali kamu ngeliat Kunti? Pertama kali lihat Kunti kaget sih, apalagi kan Kunti itu kan agak ancur-ancur gitu kayaknya ya kan. Ya. Jadi kayak tiba-tiba dia datang terus kayak kaget. Tapi lama-kelamaan sih udah mulai terbiasa, jadi nggak terlalu takut lagi. Ada nggak selama ini bentuknya yang mungkin unik dan kayaknya nggak biasa dilihat gitu? Mungkin kamu pernah ketemu? Setengah binatang atau apa gitu, pernah nggak? Siluman ular. Oh ya, di mana? Waktu itu di makam Mbah. Di situ ada pohon beringin besar. Waktu lagi makam Mbah habis meninggal, di situ ada pohon besar. Terus siluman ularnya ngeliatin aku gitu kan. Itu bentuknya gimana, Miska? Pertama ular, terus tiba-tiba kayak dia berubah jadi manusia sendiri. Terus abis itu dia minta ikut aku. Terus kamu bilang apa sama dia? Aku minta izin sama mama dulu, mama ada yang minta ikut, boleh nggak? Abis itu kalau niat dia jagain ya silakan. Akhirnya dia ngikut. Sampai sekarang masih ada? Oh my god. Guys, gue merinding sumpah. Ya ampun, Miska. Itu kamu komunikasi terus sama dia selama dia ngikutin kamu sampai sekarang? Masih terus komunikasi? Masih. Kebetulan kalau misalnya ada yang ganggu, kadang dia yang suka jagain juga. Kalau misalnya ada orang yang niatnya baik, dia yang kasih tahu juga. Sejauh ini kamu pernah nanya nggak sih dia mungkin asalnya di mana atau dia tuh siapa dan kenapa pengen ikut kamu gitu? Dia pangeran. Laki-laki berarti ya? Iya. Dan dia juga ngikut aku. Niatnya tadinya tuh jagain, tapi tiba-tiba timbul rasa gitu. Akhirnya dianya yang timbul rasa. Terus? Sempat dilepas waktu itu, dipaksa lepas, cuman ya pergi, cuman tiba-tiba dia balik lagi. Ke kamunya gimana? Ketika melepas dia tuh ada rasa gimana gitu? Aku badannya lemes sih, karena kan itu udah berapa tahun ya? 3 berarti udah 3 tahun. Terus kayak tiba-tiba dipaksa lepas itu kayak langsung lemes. Di situ juga aku kayak sedih sih. Yang biasanya dia yang selalu jagain, sekarang tiba-tiba dia dilepasin gitu. Akhirnya dia balik lagi sendiri. Pas dia balik lagi dia bilang apa sama kamu? Aku masih mau sama kamu, jangan lepasin aku ya gitu. Oh my god. Tapi kamu nggak serem, maksudnya ular loh gitu. Pasti bentuknya besar ya, nggak kecil kan? Ularnya besar. Warna hijau bukan sih? Ah. Okay. Tapi emang
Eh, ganteng. Iya kan? Iya, ganteng mah, asli ganteng banget. Pacar aku emang ganteng sih. Ganteng, emang ganteng, tapi ya. Tapi ya, ya. Eh, Iya. Cuman apa ya? Kalau ada dia tuh dingin gitu udaranya ya. Ya kayak dingin merinding gitu. Saya pas kamu bilang diceritain terus tiba-tiba oke gitu. Oke. Gue takut kalau ketemu yang ginian guys. Tapi dia nggak bahaya kan, maksudnya kalau nggak suka nyerang gitu kan. Enggak. Ya, dia cuma mau jagain aku dari orang-orang yang itu sih. Berarti mama sama adik juga nggak pernah dapat gangguan kan dari dia ya? Enggak. Alhamdulillah juga yang ikut aku baik semua. Apa aja ini kayaknya banyak yang ngikutin Miska ya? Aku penasaran deh. Boleh nggak diceritain? Maksudnya anak seusia gini dengan apa ya, badan yang masih belum dewasa gitu, tapi kamu kuat bawa banyak nih kayaknya, banyak sih. Apa sih Miska? Boleh nggak diceritain? Ada harimau juga. Harimau. Pantes kalau marah suka ini ya Mah ya? Si Miska kalau marah. Udah itu. Ya, kalau kata orang Sunda gede adat gitu. Oh iya. Oke sip. Itu nggak berantem tuh si harimau sama ular? Akur aja. Selain itu ada lagi? Selain itu ada dia cowok. Berarti masih ada ikatan ke situ ya Mah? Atau enggak? Oh, kamu bermimpi. Coba boleh diceritain mimpinya gimana? Itu Masih ingat nggak? Tapi terserah, kalau kamu mau cerita boleh, enggak juga nggak apa-apa. Kalau itu Sok mangga ditanya dulu. Kalau boleh, ya ceritain. Kalau enggak ya jangan. Ditanya aja dulu. mungkin kita kenalan aja kali ya. Iya, mungkin kayak awalnya gimana gitu. Terus kenapa jadi tiba-tiba dia ngikut? Gitu. Awalnya masih di judul Lenong Legenda juga. Di situ masih? Enggak, di puncak. Uh-uh. Itu di air terjun lokasinya. Ya, kita lagi di air terjun, dan di situ emang penunggunya Prabu Siliwangi. Kenalan di situ, terus dia ingin berteman denganku. Terus habis itu tiba-tiba Prabu Siliwangi ngirim 2 orang untuk jagain aku. Yang laki-laki sama macan? Yang laki-laki 2. Oh, dua-duanya laki-laki. Kalau macan ini dapat dari studio alam. Ya ampun. Tapi emang guys, kalau kalian mau tahu studio alam di Depok itu luar biasa memang tempatnya gitu loh. Karena aku juga syuting seringnya gangguan di situ. Parah sih. Maksudnya kayak kamu berani banget Miska gitu loh. Ya gimana gitu kan. Nggak sempat ini nangis atau apa gitu mah awal-awal? Enggak. Keren sih guys. Keren. Gue mah nangis, ketemu Poci aja nangis. Asli mah. Dilihatnya dari jauh aja. Misalnya di situ amit-amit gitu. Ada tiba-tiba, ih, ibrit. Langsung ih. Apalagi kayak yang gitu-gitu. Kalau udah ketemu siluman, aku bau-bau dia aja nih. Kecium aja baunya. Udah langsung yang, aduh kayak nggak usah kesini deh, kita ganti tempat gitu. Udah langsung menghindar, dan dia berani loh. Ya ampun. Ada lagi yang ngikutin? Yang memang sering kamu lihat dan kamu rasain gitu? Yang ngikutin, aku sih paling deket sama ular sama macan itu sih, sama 2 orang itu. Paling deket itu. Dikasih nama yang 2 orang itu? Yang 2 orang, 3 sih aslinya. 3? Banyak banget 3 loh guys. Dia dikelilingi oleh pria-pria tampan. Aku jadi iri guys. Iya, itu yang satu dari kontrakan sih. Kontrakan? Yang di Cibubur? Iya, tempat tinggal aku sekarang. Oh, sekarang. Jadi alasan aku ngontrak di situ juga karena penghuninya juga ramah-ramah. Maksudnya dia orangnya welcome, nggak ganggu. Dan ya yang paling tertarik ini dia yang nyuruh aku, dia tinggal sini aja gitu. Nanti aku jagain kamu. Pasti cakep. Soalnya kamu luluh.
Iya kan? Ya ampun. Soalnya dia luluh, berarti cakep. Oke, nah kamu sendiri kan selalu ketemu sama arwah-arwah ya. Pernah nggak sih? Ini harusnya pertanyaan ke mama sih sebetulnya. Dia jadi bisa gara-gara bisa ngelihat, jadi bisa nilai orang. Iya, iya. Bener? Siapa pertama kali yang dia nilai orangnya terus bener mah gitu? Coba diceritain ketika teman mama nanya itu, apa yang kamu katakan ke dia, ke temannya? Waktu itu syuting, jadi sesama dia kru gitu kan. Terus kita akrab kan, emang kita mainnya sama kru ya, sama kru sama kostum, lebih dekatnya ke situ daripada ke pemain kan. Jadi dia ngobrol-ngobrol, terus habis itu kayak mama tuh emang orangnya kadang suka kelepasan ngomong masalah soal aku bisa gitu kan. Oh iya, bener-bener. Padahal aku itu kadang suka kamu menyembunyikan gitu, tapi mama yang bocor ya. Aku suka gitu, karena kan iya, siapa tahu kan bisa nolong kan, bener. Kadang mungkin kelebihan yang Tuhan kasih buat kamu bisa nolong orang lain, Ska. Iya, terus lebih milih diem ya, soalnya kan oh dia kayak gini, ya udah cukup aku tahu gitu kan. Kalau dia ya aku nggak usah deket-deket gitu kan. Nah terus tiba-tiba lagi break syuting, tiba-tiba kak nanti mau nanya dong, kamu punya suami ini gimana gitu kan. Terus aku jelasin tuh kan, ya kalau ngejelasin itu kan harus jujur ya, mau seburuk apapun itu cowoknya harus jujur. Terus akhirnya dibongkar semuanya, dan tiba-tiba pas kita ketemu lagi katanya benar kejadian. Apa yang kamu ramalkan terjadi gitu. Dan dia cewek, terus tiba-tiba dia udah ada pasangan lagi, terus nanya lagi ke aku. Terus kamu kasih tahu lagi tuh. Ya kenyataan lagi, cuman ya udah dia ya udahlah gitu. Hebat loh dia guys. Kayaknya bener deh dia the next Bayu, mungkin beberapa tahun ke depan. Ya nggak sih? Gimana mah? Amin tuh kata mamanya, amin. Ya ampun. Nah, Miska kamu sendiri berarti kan udah ketemu sama orang-orang entertain yang indigo juga kan? Kayak Bayu, maksudnya kan secara nggak langsung dia memang orang yang bisa gitu. Terus Mbah Mijan gitu. Ada rasa mungkin pengen jadi kayak mereka? Atau gimana? Gimana ya? Sebenarnya aku mau nggak terlalu publikin sih buat kelebihan ini. Cuman ya gitu, karena dari orang apa dari tahu ngomong ke sini terus nyebar lagi ke sini, akhirnya lama-lama ada yang tahu, dari wartawan juga udah pada tahu. Wartawan udah mulai pada tahu. Pernah ini nggak sih Neng kamu kesurupan gitu? Kan biasanya orang yang sering ngeliat pernah kesurupan ya. Alhamdulillah belum. Mungkin memang apa ya, indigonya nggak di bidang itu kali ya gitu. Cuman oh ya? Cuman ya kalau misalnya ada orang kesurupan yang nyuruh ituin aku. Oh ya? Guys, SMP udah bisa nyembuhin, Masya Allah gitu. Gak pernah aja sih itu sebenernya. Tiba-tiba kayak kita lagi ngobrol-ngobrol, tiba-tiba ada yang kerasukan. Itu nggak tahu, kayak kita sama sekali nggak prediksi itu bakal terjadi. Tiba-tiba ada yang kerasukan. Terus mau nggak mau juga kan, aku juga ya ayolah bisa. Padahal jujur aku belum pernah yang namanya nyembuhin orang kerasukan. Kamu nggak belajar ya, nggak belajar Enggak. itu gitu. Bahkan aku sendiri juga, aku tuh orangnya punya kelebihan. Ya udah, nggak aku ituin, nggak aku pelajarin lagi. Jadi kayak dibiarin aja. Dibiarin aja. Kalau bisa lihat hantu ya udah biarin aja gitu. Sama satu lagi nih, orang indigo yang bisa lihat itu kan sering ketemu hantu. Kamu sering nggak sih dimintain tolong atau hantunya rese gitu loh? Kayak berusaha ngajak ngobrol kamu, apalagi kayak di depan umum gitu.
Pernah. Oh, Itu gimana ceritanya? Misalnya? ada sih kadang yang suka minta tolong, tapi minta tolongnya pada nggak benar semua gitu kan. Bohong ya? Enggak, Apa gimana? minta tolongnya pada nyuruh balas dendam lah. Aku nggak berani Ih. lah. Ya kali gitu kan. Maksudnya balas dendam gimana nih? Ya kadang suka ada hantu yang kayak bekas pembunuhan atau bekas gitu kan. Terus abis itu kayak minta tolong bener ini yang bunuh aku gitu. Ya ampun. Aku kayak bilang aku nggak berani lah, itu biarin aja, biar yang lihat, biar Allah aja yang itu kan Yang balas ya. hukum. Jadi kayak kadang kalau udah minta tolong kayak gitu, dah aku nggak bisa kalau nolongin kayak gitu, maaf banget. Kadang kalau misalnya itu setan masih maksa, aku kadang lebih menjauh sih, kayak lebih menghindarin, diem. Jadi kayak pura-pura nggak lihat gitu, bodo amat, kayak nggak denger apa-apa, nggak denger gitu ya. Ya Kalau ampun. misalnya yang usil, ya itu Mbak Kun itu. Mbak Kun. Aku sama Mbak Kun nggak pernah akur sama sekali. Pasti musuhan. Yang aku tahu gini, aku pun agak kurang akrab dengan Mbak Kun ya. Dia tuh super duper ngeyel biasanya. Kayak paling susah diusir itu Mbak Kun gitu. Dan Jadi cerewet. itu apa yang kamu lakukan ketika dia udah cerewet, udah diusir, udah susah gitu loh. Kamu menghindar, dia tetap ngintilin. Sering sih kayak gitu. Dan itu kayak aku dalam hati kayak, ya apaan sih, so akrab banget ini. Jengkel ya. Ganggu banget. Kadang orang syuting, kadang nih kalau misalnya kita nggak gubris pura-pura nggak dengar, kadang malahan tiba-tiba lampu mati, Oh, ya. kamera mati. Itu kayak astagfirullah, sabar. Itu harus penuh dengan kesabaran sih menghadapi kayak begitu. Bener, makanya kenapa kayak paling banyak kunti di Indonesia tuh, aduh, itu selalu yang ganggu banget gitu. Dan mereka tuh kadang suka cerita bohong nggak sih? Iya. Ya, kayak ngada-ngada gitu loh, minta tolong ngada-ngada, habis itu ketawa-tawa. Ya kan? Sebel ya. Nah, kalau orang rumah sendiri, mama, ade gitu, kalau kamu lagi kayak gitu, kamu cerita nggak? Misalnya kamu lihat apa, cerita nggak sama mama gitu? Cerita. Sekarang udah sering cerita ya? Karena aku nggak mungkin cerita ke orang, karena kadang teman-teman aku aja ngeliat aku ngobrol aja, atau ngeliat aku tiba-tiba main sendiri aja udah kayak nganggap apaan sih Miss gitu kan. Aneh ya. Aneh. Jadi kayak ya udahlah gitu, aku cerita ke mama aja, dan mama pun juga udah pesan, Kak, kalau ada yang ngajak kenalan kasih tahu mama, kalau ada yang bisa ikut kasih tahu mama. Iya mama. Darahnya kuat sih memang, darahnya kuat gitu memang. Ya udahlah, the best. Ini kayaknya bakalan gantiin Mbak Yu kali ya. Mbak Yu. Tuh kan, almarhumah kesayangan. Iya, waktu itu pernah diundang pas ultah. Terus pernah ke rumahnya, dikasih boneka juga buat kenang-kenangan. Yang ini bonekanya? Bukan, Oh, bukan. itu ada di rumah aku lagi bawa. Itu kenang-kenangan buat aku sama Amoy. Itu tiba-tiba dapat kabar. Lagi. Itu berarti beberapa hari setelah kamu ketemu beliau atau besokannya? Udah berapa bulan ya? 1 tahun. 1 tahun. Jadi setahun sebelumnya kamu ketemu beliau, terus dikasih boneka. Berarti kamu katanya anak kesayangan dari almarhum Mbak Yu. Nah, tadi mamanya juga bilang ternyata pernah diramal sama Mbak Yu. Kita dengar apa sih ramalannya? Boleh tahu nggak? Boleh. Di situ juga ada YouTube-nya sih waktu itu. Ramalan pertama katanya apa ya? Tuh udah 1 tahun sih, jadi agak lupa isi ramalannya. Apa-apa yang diinget-inget? Dia cinta monyet. Kata mamanya nanti dia cinta monyet katanya ya. Sama siapa nih? Aldi Taher. Itu Oh bukan. waktu Ma Ija itu. Oh, waktu sama Ma Ija. Ija itu. Berarti sekarang sama siapa nih? Sama siapa ya? Aku dengar gosip katanya dia suka
chattingan diem-diem gitu di belakang mamahnya. Bener kan? Iya. Kata sendiri aku gak tahu. Enggak, mama nggak cerita sih. Ana yang bilang. Mama nggak cerita tapi Ana yang bilang. Suka chattingan sama laki-laki kata Ana, terus senyum-senyum. Aduh, Kata Ana loh, kata bonekanya. kamu tuh jaga rahasia. Aduh, bahaya nih. Tapi Ana nggak tahu orangnya siapa. Jadi dia nggak bisa cerita, kata dia, tapi suka itu handphone gini-gini kata dia gitu. Emang Terus suka main HP senyum-senyum. kok ya? Suka main HP, main game itu. Oke, kita kembali ke ramalannya. Itu di skip ya karena masih SMP, jadi nggak boleh pacar-pacaran dulu. Kalau suka-sukaan boleh gitu, nggak Masih apa-apa. fokus sama karir saja dulu sama pelajaran Benar, sekolah. benar. Jadi gimana? Ramalannya apa tadi? Terus katanya ada berita duka dari keluarga dan itu udah terjadi waktu itu Mbak sakit terus operasi Mbak cowok. Alhamdulillah lancar juga. Sekarang udah sembuh, udah sehat. Alhamdulillah. Terus katanya dapat job. Mungkin job yang dimaksud film animasi ini. Terus katanya bakal dapat rumah, itu belum terjadi dan Mudah-mudahan. katanya mau bakal nikah dan itu juga belum terjadi. Tapi pengen nggak? Kalau misalnya itu emang udah ketemu jodoh yang terakhir ini, kalau misalnya mau menikah dan langsung itu ketemu jodoh, aku pengen sih. Yeah. Kalau misalnya untuk ketemu cowok yang nyakitin mama lagi ya janganlah. Bener. Harapan kita sebagai anak kan pengennya orang tua bahagia ya. Iya. Jadi mama katanya nggak apa-apa, tapi asal bener laki-lakinya. Jadi malah lebih dewasaan Miska ya Maya? Nenek-nenek. Oh iya ampun, nenek-nenek. Ada yang ngikut nenek-nenek atau gimana? Enggak, Oh, enggak. ada. Kirain kamu jadi kayak nenek-nenek gara-gara ada yang ngikut nenek-nenek, kirain gitu. Aku itu kan cantik dan mempesona, jadi cowok semua yang ngikutin. Cowok semua. Jadi pede banget sih. Nggak apa-apa sih, soalnya aku yang ngikutin nenek-nenek. Ya Allah, maaf ya mak. Nenek aku sendiri soalnya. Ada yang sedikit lupa tadi. Ketika kamu dapat kabar bahwa almarhum meninggal, Mbak Yu, kan kamu deket banget kan sama beliau gitu. Kata mama juga kamu anak kesayangannya Mbak Yu. Itu gimana rasanya ketika dapat kabar itu? Apa yang kamu rasain? Jujur aku kayak nggak percaya. Aku sama mama nggak percaya, kayak masa sih kak, nggak mungkin lah gitu kan. Tapi emang beritanya kayak gitu. Tapi aku sempat lihat arwah Mbak Yusi. Sempet lihat pas kamu ngelayat atau gimana? Aku nggak ikut Nggak ngelayat. ikut. Terus? Cuman emang Mbak itu masih ada. Bahkan aku ngeliat arwahnya juga, dia masih ada. Sempat komunikasi nggak sama arwahnya? Enggak sih, cuma ngeliat doang, senyum. Merinding guys. Sosok Mbak Yu yang kamu inget tuh dia kayak gimana sih orangnya? Baik, ramah. Dia orangnya perhatian juga sih. Kayaknya sayang banget sama kamu ya. Sedih guys. Oke Miska. Nah, terakhir nih aku mau tanya tentang pengalaman kamu yang paling serem. Pengalaman yang paling serem. Bentar ya, ingat-ingat dulu. Kayaknya banyak nih, dia harus diinget-inget. Oke, aku cerita yang soal ini aja. Boleh. Jadi waktu itu tahun berapa ya? Waktu ikut PMI itu Tahun berapa tuh mah? 2 tahun. 2 tahun yang lalu. Ya itu di tahun berapa? 2019 berarti. Iya. Iya. Itu aku jadi maskot PMI Kota Depok. Dan kita bikin acara apa ya, tentang drama buat PMI gitu. Terus habis itu kita ngadain acara di wali kota, jadi kita latihan di situ, kita
meeting juga di situ soal nanti di hari H-nya. Dan pas kita latihan langsung di panggungnya, panggung buat acaranya, di situ sempat ada di situ ada 2 orang kakak pembina yang bisa juga. 2 orang kakak, 1 cewek 1 cowok. Yang cewek udah diomelin sampai nangis, akhirnya dia ke belakang panggung ke toilet itu. Di situ udah mulai tenang. Terus aku kan namanya masa bodoh ya. Ya udahlah kalau bisa yang penting aku nggak ganggu mereka gitu kan. Terus tiba-tiba kakak pembina yang cowok kerasukan. Yang cowok? Terus habis kerasukan dia nangis gitu kan, nangis gitu. Terus kakak pembina yang cewek juga yang bisa melihat juga kerasukan juga. Ya ampun. Akhirnya di situ kerasukan massal. Ada beberapa orang yang kerasukan sampai kayak kita kebingungan, dan aku milih untuk menghindar dong ya, menghindar dari kerasukan itu. Dan aku yang kena semprot lagi. Kamu yang dimarahin? Apa katanya? Kayak ngapain di sini, ganggu, berisik, apalah sampai akhirnya kayak aku nggak dibolehin buat ngomong, buat ngasih alasan, nggak boleh jelasin. Akhirnya aku di situ nangis sampai nggak pembina pada bingung kenapa aku tiba-tiba nangis. Dan di situ mulai terbongkar, mama kasih tahu aku bisa ngelihat, dan disitulah kakak-kakak pembina baru tahu. Berawal dari situ ya ternyata. Tapi, itu kamu diomelin berapa hantu sampai bikin nangis begitu? Gak cuma 1, gak cuma 2, gak cuma 3, mungkin 6 atau 4. Ya ampun. Dan itu besar-besar semua, kayak aku sendiri, aku terpojok. Itu bentuknya gimana Miska? Mukanya udah pada hancur semua gitu loh. Nah, dan aku kak bisa ngeliat hantu yang muka hancur gitu kan, energi aku kesedot. Jadi kayak lemes gitu. Nah, jadi kayak aku udah dipojokin kayak gitu, udah disalahin mulu. Terus tambah aku ngeliat juga yang mukanya kayak begituan semua. Jadi kayak aku langsung lemas, aku nggak tahu mau ngapain lagi. Akhirnya aku cuma bisa nangis. Sampai akhirnya mau bantu aku kayak tenang kak, tenang gitu. Terus aku udah mulai tenang, akhirnya aku bujuk mereka untuk maafin kita, biar aku cuma mau menghibur orang-orang gitu kan. Abis ini juga aku nggak akan kesini lagi gitu. Abis itu ya udah, akhirnya yang kerasukan udah mulai sadar. Akhirnya ya setelah itu. Dan menurut aku itu yang paling serem sih, karena sampai kerasukan masalah gitu. Itu yang ngobatinnya siapa? Kamu kah atau kalian manggil entah ustadz atau apa gitu? Nggak ada sih, karena di situ juga kakak-kakak pembina juga udah pada bingung kenapa tiba-tiba kejadian kayak gitu. Dan aku agak bujuk sih, mungkin karena itu juga. Terus abis itu kita iseng tanya ke penjaga ruangan itu, dan katanya emang di lantai itu tuh emang kosong dan kepake kalau lagi ada acara besar-besaran doang. Jadi mungkin kalian latihan di situ di waktu ketika mereka harusnya sedang memakai tempat itu gitu ya? Kayaknya, karena di situ juga kita sampai sore, karena kan itu benar-benar waktu yang kayak benar-benar mepet, kayak 3 hari lagi gitu kan. Jadi kita kayak harus benar-benar ngafalin dialog, harus drama kita harus sebisa mungkin tuh bisa menghibur, karena nggak cuma banyak orang yang nonton kan, apalagi itu di wali kota. Jadi kita harus kayak benar-benar perfect banget, sebisa mungkin harus bagus. Nah setelah itu kamu jadi kayak trauma nggak sih ngeliat orang kesurupan? Enggak sih, tapi semakin kesini kayak semakin sering gitu. Ngeliat orang kesurupan makin sering? Kayak nggak sengaja tiba-tiba ngeliat, ada aja gitu yang kerasukan. Ya ampun. Tapi berani loh, maksudnya kamu tuh termasuk berani. Menghindarnya juga nggak yang lari takut nangis gitu, kayak ya udahlah gitu. Maksudnya kayak aku di seusia kamu itu masih nangis, ngelihat yang gitu-gitu masih nangis. Kebetulan juga dari kecil nontonnya horor sih. Emang udah suka horor. Karena
itu tontonan dari mama. Karena dari kecil itu udah dikasih kasetnya, kaset yang horor, bukan kaset bibir. Oh, emang dari ibunya nih ya suka horor, akhirnya nular. Dulu mama juga sempat bilang, perasaan dulu mama yang pengen belajar kayak gitu, kenapa jadi anaknya yang dapet gitu. Tapi emang bisa dibilang apa ya, karunia tuh kalau dicari justru nggak dapet. Iya. Iya kan? Makanya- Kadang kalau nggak nyari dapet tiba-tiba. Tapi mama emang pernah cerita, kayak waktu itu sempat iseng belajar, bahkan mama sampai kayak saking suka horornya tuh kayak kerja tuh dulu selalu beli majalah misteri gitu, saking suka horornya. Iya. Terus pas aku masih kecil juga ditontoninnya horor kayak Conjuring, terus kayak film Chucky, Annabelle gitu. Makanya kayak udah terbiasa aja. Gokil sih, berarti emang dari kecil udah dikasih film horor. Cung, terima kasih banyak, luar biasa banget hari ini ngobrol panjang lebar sama Miska Fortuna Mancung. Ceritanya banyak, terus kita juga dapat teman baru nih, kenalan baru, ada anak gitu loh. Dan ternyata Mancung, kita dapat fakta-fakta baru. Mancung ternyata anak indigo, terus ternyata dia sering banget ngelihat hantu-hantu, bahkan sering berantem sama Kunti. Terus ternyata dia juga deket sama almarhumah Mbak Yu gitu loh. Dan kita baru tahu itu. Dan terakhir ramalan dari Mbak Yu yang ada beberapa yang sudah benar terjadi gitu. Ya, makasih banyak. Semoga kamu sukses, Ya. semakin banyak job-jobnya, Amin. lancar usahanya gitu. Cepet dapat pacar ya, Ma. Oh, jangan dulu katanya. Ya nggak apa-apa lah, lagi berbunga-bunga. Oke guys, makasih yang udah nonton hari ini. Jangan lupa like, subscribe, comment, and share seluruh videonya Nyai Sabrina supaya makin banyak yang nonton. Oke, makasih Mancung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.